Dalam kegiatan wawancara ini, kami mengajukan beberapa pertanyaan yang sama kepada 3 narasumber yang berbeda, yaitu mahasiswa, guru, dan pedagang seputar isu pandemi COVID-19. Lalu, apa jawaban mereka? Sebagai seorang mahasiswa, usaha apa saja yang Anda lakukan di masa pandemi ini? Usaha yang saya lakukan dalam menghadapi pandemi ini, yang pertama tuh menerapkan prokes atau protokol kesehatan. Nah, dalam protokol kesehatan ada 3M. Yang M pertama tuh memakai masker seperti yang kita lakukan. Yang kedua tuh mencuci tangan. Jadi mencuci tangan tuh ketika udah dari luar rumah, pas mau masuk ke luar rumah, kita mencuci tangan terlebih dahulu. Atau juga bisa memakai hand sanitizer. Yang ketiga tuh M yang ketiga menjaga jarak. Jadi menjaga jarak termasuk juga menjauhi dari kerumunan. Jika ada orang yang tidak menaati protokol kesehatan di masa pandemi ini, apa yang akan Anda lakukan? Kita sebagai manusia pastinya harus saling mengingatkan satu sama lain. Otomatis saya pasti mengingatkan orang tersebut agar menerapkan protokol kesehatan supaya terhindar dari virus corona. Apa tanggapan Anda mengenai program pemerintah tentang vaksinasi? Apakah Anda setuju dengan program tersebut? Tanggapan saya pribadi mengenai vaksinasi pemerintah, saya sangat setuju dengan adanya vaksinasi karena kita sebagai warga negara Indonesia harus menyetujui atau mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah, karena program-program yang keluar dari pemerintah itu sangat membantu untuk menekan risiko tingkat COVID-19 di Indonesia agar tidak melonjak tinggi. Berarti ketika nanti ada vaksinasi, berarti Anda siap untuk divaksinasi ya? Insya Allah saya siap kalau ada rezekinya. Nah, selama masa pandemi ini kan tentunya mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Pembelajaran itu dilakukan secara daring. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Sikap saya dalam hal ini, itu tuh mungkin banyak kendala pas dilakukan secara online. Mungkin kendala yang paling utama yang sering dialami oleh mahasiswa atau pelajar itu tuh masalah sinyal. Karena sinyal tuh emang salah satu yang harus kita punya, yang sinyal kita tuh harus mendukung dalam kegiatan belajar mengajar, dalam kegiatan pembelajaran juga. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa ini. Perkenalkan Bu, nama saya Nurul. Saya ingin bertanya kepada Ibu. Boleh tidak Bu? Oh iya, boleh silakan. Saya ingin bertanya dulu terkait pandemi yang melanda negara kita. Nah, yang seperti yang kita ketahui ya Bu ya, banyak masyarakat kita yang meninggal dan positif terkena virus corona. Ibu, saya ingin minta pendapat Ibu. Yang pertama, apakah usaha yang kita lakukan dalam menghadapi masa pandemi ini? Mematuhi protokol kesehatan ya, 3M kan ya, memakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan, ya seperti itu. Kemudian Ibu, apa yang Ibu lakukan jika Ibu melihat ada orang yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan? Mungkin lebih ke saling mengingatkan ya Neng ya, seperti slogan dari pemerintah, masker melindungimu, maskerku melindungimu. Kemudian Bu, apakah Ibu mendukung program pemerintah terkait vaksinasi? Oh iya, saya mendukung sekali ya. Soalnya kalau kita sudah divaksin itu kan bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita. Satu lagi Ibu, Ya, Ibu ini kan profesinya sebagai guru ya? betul. Nah, Ibu, apa tantangan yang Ibu alami di masa pandemi sekarang ini? Tantangan yang saya alami sebagai guru selama hampir kurang lebih 2 tahun ya Neng ya, di masa pandemi ini, yaitu pembelajaran yang kurang efektif karena adanya pembelajaran secara daring kan ya. Jadi di wilayah saya itu nih, anak-anak saya itu
banyak yang tidak memiliki HP. Iya, seperti itu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Desi dari CPNS Sumedang. Boleh tahu dengan Bapak siapa? Sedang. Bapak sebagai pedagang ya di sini ya Pak. Ya, Ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak. Sekarang kan lagi musim pandemi ya Pak ya. ya. Apa saja menurut Bapak tantangan yang ada selama pandemi ini? Tantangan yang ada jelas omset, penjualan barang juga menurun, jam belanja menurun, dan juga pendapatan otomatis dengan sendirinya menurun. Mengatasi pandemi ini menurut Bapak, apakah usaha yang perlu kita lakukan dalam menghadapi pandemi ini? Usaha yang kita lakukan yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan juga divaksin. Dan alhamdulillah saya juga mendukung program pemerintah yaitu dengan adanya divaksin. Menurut Bapak, jika ada pelanggan Bapak yang tidak patuh akan terhadap protokol kesehatan, apa yang akan Bapak lakukan? Saya tegur dan juga saya kasih arahan juga, suruh memakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Kalau menurut Bapak, vaksinasi itu bagaimana Pak program pemerintah ini? Saya sangat mendukung sekali dengan adanya program vaksin ini, dan semoga seluruh rakyat Indonesia berpartisipasi semuanya. Baik, paling itu saja ya Pak ya yang saya tanyakan. Makasih ya Pak ya Sama-sama. atas waktunya. Iya, sama-sama. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh kelompok kami mengenai isu pandemi COVID-19 terhadap 3 narasumber yang berbeda, yaitu mahasiswa, guru, dan pedagang, kami bisa menyimpulkan baik mahasiswa, guru, dan pedagang memiliki jawaban yang berbeda mengenai kendala yang mereka hadapi selama pandemi COVID ini. Mahasiswa menyebutkan bahwa kendala utama pandemi COVID-19 adalah bergantinya program pembelajaran dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran daring yang sangat tergantung pada gawai dan koneksi internet. Kemudian guru-guru menyebutkan bahwa kendala yang dialaminya adalah berkenaan dengan pembelajaran yang kurang efektif selama masa pandemi COVID-19, terutama di sekolah dasar yang siswanya kebanyakan belum memiliki gawai. Lalu pedagang-pedagang menyebutkan bahwa kendala yang dialaminya adalah menurunnya pendapatan penjualan dagangnya di masa pandemi. Dan untuk beberapa pertanyaan lain mengenai program vaksinasi, usaha yang perlu dilakukan saat pandemi, bagaimana tindakan mereka ketika melihat orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan, ketiganya memberikan jawaban yang relatif sama, baik mahasiswa, pedagang, dan guru mendukung sepenuhnya program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah guna menekan angka penyebaran COVID melalui protokol kesehatan dan mengingatkan sesama tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan adalah usaha yang bisa mereka lakukan selama pandemi COVID ini.